Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi asma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para mas santri yang kami muliakan semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga tetap istiqomah di dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dalam thalabul ilmi ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita lanjutkan materi kitab Ta'limul Muta'alim ila akhdari Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jamil malaikatil muqarrabin wa li jami'i syuhada'i was salihin wa li jami'il awliyallah wa li jami'i syekhina wa jami'i abaina wa umatina khususan insyaallah wa Syekh Azhar Nuzi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayukja apa yang kuna yen to ana apa taqti'ul kitabi potongane kitab atau tugelane kitab, kitabnya terpotong-potong atau korasan lah istilahnya. Murabba'an iku murabba'an persegi atau seperempat. Model kitab yang kalian baca ini seperempat, jadi model potongan tapi yang seperempat, korasan istilahnya. Murabba'an iku murabba'an merapat, fa'innahu fa'inna mangkasatuni murabba' iku taktiu potongan. Iku taktiu Abi Hanifata. Iku taktiu Abi Hanifata rahimahullah. Potongane kitab Abi Hanifah rahimahullah. Mungkin melasi sapa Allah rahimahu, muga-muga melasi ing Abi Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala halimahullah sapa Allah wa huwa utawi murabba' iku aisaru luweh gampang. Jadi belajar yang kitabnya bukan jilidan yang tebal itu maksudnya juga membawanya juga enak, mutalaah untuk mutalaah juga gampang. Ilar raf'i wa utai murabba iku ai saru luwe gampang ilar raf'i maring den angkat walwat ngilan nyelake wal mutalan den selake wal mutalaati lan den lan digawe mutalaah untuk dilihat di mutalaah. Lebih gampang korasan kitab-kitab yang kecil-kecil sekarang
tidak seperti yang model dijilid kitabnya. Bahkan Al-Quran sekarang juga ada yang 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Hasil Al-Quran kan 30 juz yang sudah dibendel jadi 1, dijilid jadi 30 juz. Karena banyak orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran dipermudah dengan model dibuat kurasan. Wayang bagilan sayuk coba ya apalah yakuna yang tora novil kitabi ing dalem kitab wasyaun suwiji-wiji minal khumrati saking khumrah abang. Itu kalau menulis ya tintanya tinta yang hitam. Fa innaha mangko setune tulisan abang khamrah iku soniul falasifati penggaweane wong falasifah. La soniul salafi dudu penggaweane ulama kuno. Ulama-ulama sekarang mungkin maksudnya zaman sekarang ini sudah berbeda dengan ulama-ulama salaf yang terdahulu, memakai tinta-tinta yang hitam. Makanya dalam belajar ya hendaklah menggunakan tinta yang warnanya hitam. Ini mengikuti jejak para salafus sholih. Jadi para pembaharu Islam itu, terutama orang-orang falasifah, orang modern, itu menggunakan tinta merah. Wa mimma syekhina lan ing setengah saking pira-pira guru kita, guru ingsun. Man utahe wa iku kariha kang sengit sapa man istimalal murakabil ahmali. Istimala ing nganggo tulisan al murakabi kang den susun al ahmali kang al amaro kang abang. Jadi dibenci ulama dulu memang tidak menggunakan tinta merah, tapi sekarang itu malah menggunakan, walaupun tidak semua, sebagian menggunakan tinta merah. Wa mimma syaikhi na man kariha istimalal murakabi al ahmar. Wa min ta'dimil ilmi lan iku setengah saking ngegungaking ilmu. Ta'dhimu syurakai utawi ngegungake pira-pira kanca. Kalian satu perguruan, satu kelas, hendaklah saling menghargai, takdim, menghormati, karena karena di dalam satu kelas itu ada seorang yang kalian gurui, misalkan satu sama lainnya itu satu seperguruan, jadi harus saling takdim. Wamin ta'dimil ilmi ini termasuk wamin ta'dimil ilmi ta'dimu syuraka. Wa may yata'allam lan ngegungake guru. Wa malan ngegungake guru. Wa malan sapane wong ya ta'ala maka ngegungake sapa man al min saking man. Wa man lan ngegungake guru. Ya ta'ala maka ngaji itu kang mulang sapa man min saking man. Jadi hargailah teman yang telah belajar bersama kalian dalam satu guru tersebut, enaknya gitu.
Wa tamallukulan utawi gumantil atau cecekelan matmumun iku matmumun den wada illa fi talabil ilmi angin ing dalam golek ilmu paina mong setuhne kelakuan yang bagi sayukja yang bagi apa ya taman langkau yang to gumantil sapa talib li ustadihi maring gurune talib. Jadi harus tamalak, tidak boleh berpisah-pisah, punya prinsip sendiri-sendiri, harus alaqah batiniahnya terhadap guru itu selalu ada. Kalau murid itu memang aturannya li ustadihi maring gurune talib wa syuraka ilan pira-pira kancane talib yastafida supaya ngalapaida sapa talib minun saking ustad lan syuraka. Jadi saling menjaga, enaknya gitu. Jadi saling menjaga, tidak menjelek-menjelekan. Misalkan kalian sudah berpisah, sudah lama tidak ketemu, padahal dulu satu perguruan, satu kiai, satu pesantren, sudah menjadi alumni, misalkan kamu tidak boleh di antara satu teman seperguruan sudah di tengah-tengah masyarakat kemudian kamu menjelek-menjelekan temannya, apalagi menjelekkan gurunya. Wayam bagilan saya cerita bila ilmi kedua wong kang luru ilmu apa yastami'a yen to ngrungokake sapa talibul ilmi al ayastami al ilma apa yastami al ilma apa ayastami'a yen to ngrungokake al ilma wa hikmata apa yastami'a yen to ngrungokake sapa talibul ilmi al ilmu yastami yen to ngrungokake sapa talibul ilmi al ilmu wal hikmata la ing hikmah ditaqdimi kelawan ngegungake wal hurmati lan mulyaake wa insami alan yen senajan wis ngrungokake sapa talib masalah ta insa masalah wahidatan kang siji atau kalimatan utawa sak kalimah wahidatan kang siji alfa maratin kelawan 1000 ambalan. Walaupun kalian dalam belajar itu sudah berulang-ulang, materinya sama, babnya sama, sampai jumlahnya itu mencapai 1000 masalah yang masalah itu sampai mendengar atau mengetahui sampai 1000 ya, 1000 ambalan. Istilahnya kalian akan misalkan bosan, saya sudah mendengar masalah masuk sampai hafal misalkan. Kemudian kamu mencemooh, tidak menghormati, lah ini sangat berbahaya. Walaupun masalah jadi malam yakun tadimahu ba'da alfi marrah. Jadi walaupun masalah satu itu berulang-ulang kalian dengarkan dalam masa atau dalam jumlah yang sangat banyak, yakni 1000 atau bahkan lebih, itu tetap kalian harus menghormati temanmu tadi. Alayah taro yento falaisa mongko ora ono falaisa mongko ora ono bi ahlil ilmi iku bi ahlil ilmi wong kang ahli ilmu. Kalian akan tidak dikatakan orang yang ahli ilmu dengan tidak takdim dengan
teman, dengan sesama waktu di pesantren, waktu belajar. Wayam bagi lan sayuk jeli talibil ilmi kedhe wong kang luru ilmu apa Allah yahtara yen to milih sapa talib no ilmin ing warnane ilmu. Jadi itu hanya anjuran. Dia yang bagi li talibil ilmi Allah yahtara no ilmin bin nafsi kelawan awak dhewe ne talib. Bal yufawi itu balik masrake sapa talib amrohu ing perkarane talib ilal ustadi maring guru. Ilal ustadi maring guru. Jadi kalau sesuatunya itu permasalahannya sangat pelit, sangat berat, kemudian masalah itu tidak kamu bisa pecahkan, ya, kembalikanlah masalah itu kepada seorang guru. Ditanyakan, jangan dibuat yang mestinya itu bisa dipecahkan malah tidak bisa dipecahkan, kemudian kamu pecahkan sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang pernah dipelajari, misalkan membuat model sendiri atau hukum misalkan hukumnya berat, belum mengetahui sepenuhnya tentang hukum itu, kemudian kalian putuskan, sangat berbahaya. Dia harus kembalikan kepada ustadz atau gurunya atau kiainya, ditanyakan masalah-masalah yang miskil di hati kalian. Ini sangat penting. Bal yufawidu amruhu ilal ustadi fa innal ustad fa innal ustadza karena setune guru ikut khasara tempat-tempat hasil lahu kete ustad apa atajarrubu bira-bira percobaan atau mengadakan ya, percobaan. Pernah ustadz itu biasanya pengalaman. Ya, seorang kiai itu sudah mengadakan tajribah, percobaan dengan pengalamannya. Para ustadz, para kiai itu sudah paham tentang masalah-masalah. Fidzalika ing dalem mengkono milih ilmu. Wa arafalan warus sapa ustad bima kelan barang yang bagi kang sayukja pema li kuli ahadin kedue saben-saben wong suci. Wa amalan barang ya aliku kang patut apa ma bi tabiatihi kelawan watake ahad. Jadi tahu kamu nanti misalkan karakternya itu sudah dibaca ya. Jadi seorang kiai itu kadang-kadang mengetahui karakternya anak santri. Karena kan 24 jam di bawah pengawasan para kiai di pondok pesantren, ya secara otomatis karakternya itu bisa dijelaskan, mengetahui tabiatnya para santri-santri itu. Misalkan, oh ini cocoknya ini santri cocoknya ini. Dan nanti kalau di masyarakat juga akan masih bisa dijadikan motivasi. Oh karakternya santri ini kalau menulis kok rapi, bagus. Nanti juga akan berpengaruh di masyarakat, nanti orangnya ini akan menjadi seorang yang rapi dan bagus di tengah-tengah masyarakat, tidak amburadul. Jadi juga bisa dilihat dalam tulisannya itu sudah menunjukkan karakter. Makanya jangan sering-sering kalian tuh mencoret-coret kitab, ditulisi yang macam-macam, digambari atau apa, menunjukkan karakter kalian. Jadi karena tulisan itu menunjukkan hati, gitu. Jadi kalau ngomong itu masih belum bisa menunjukkan hati, tapi kalau sudah tulisan itu menunjukkan hati. Karena kadang-kadang seorang ustadz itu
menyuruh kalian untuk belajar menulis dengan rapi, suruh menulis Al-Fatihah dengan bagus, itu akan diketahui karakter kalian. Jadi bukan bermaksud apa-apa sebetulnya, tapi untuk sebab pendidikan memang ya macam-macam caranya. Makanya lan ana sapa Syekhul Imam Al-Jalil Ustaz Burhanuddin Al-Haqqi Waddin Makanya ana sapa Syekhul Imam Al-Jalil Al-Ustaz Burhanuddin Al-Haqqi Waddini iku yaqulu dawuh sapa Syekh iku kana ana sapa talabatul ilmi pira-pira wong kang luru ilmu fi zamani ing dalam zaman al-awalu kang kuno. Zaman kuno, zaman salaf, zaman terdahulu iku yufawwiduna padha masrake sapa talibul ilmi umurahum ing pira-pira perkarane thalabul ilmi. Jadi zaman dulu ini dawuh Syekh Imam Al-Jalil Burhanuddin ya. Orang-orang itu kalau ada masalah-masalah yang sangat berat itu dikembalikan kepada gurunya. Misalkan ada masalah yang miskil di tengah-tengah masyarakat tidak bisa menjawab ya. Kan mungkin saja, dan masalah kan semakin berat di hari ini, misalkan kalian harus larinya kembali kepada seorang guru, seorang kiai yang kalian guru tadi. Jangan kamu pecahkan sendiri. Bolehlah misalkan satu kelas musyawarah membahas masalah-masalah yang sedang tren di zaman sekarang misalkan. Kemudian kok di dalam musyawarah itu, dalam bahasa masail itu tidak bisa terpecahkan misalkan, ya kita kembalikan kepada ulama yang lebih alim daripada kita. Jangan diputuskan, ditaskehkan ya, ditaskehkan hasil musyawarah tadi, ditaskehkan ini hasilnya, ini apa sudah benar apa belum, kemudian ditaskehkan, kemudian ada musyakehnya ya. Musyakeh dan ditaskeh, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Jangan sampai kita langsung memutuskan sesuatu perkara dengan akal kita sendiri, ini sangat berbahaya. Karena ulama-ulama kita di tanah air juga masih banyak yang alim-alim, yang mumpuni daripada kita. Bolehlah kita bermusyawarah, membahas masalah-masalah yang di desa, di masyarakat, tapi hasilnya tetap kita harus kita taskehkan supaya dibenarkan kepada ulama yang lebih alim daripada kita. Ini maksudnya kana talabul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fit ta'allumi ing dalem luru ilmu ila ustadihim maring gurune thalabul ilmi. Jadi saya ini misalkan ini maksudnya ya mencari seorang kiai saja mau berguru itu dimusyawarahkan kepada seorang yang lebih alim. Ini sangat penting sekali. Jadi sesuatunya diserahkan kepada orang yang lebih alim daripada kita. Karena orang alim itu mengetahui ya tadi karakter kita itu di lingkungan mana, nasabnya kadang-kadang juga dilihat ya, terutama di lingkungan kita. Lingkungannya itu akan berpengaruh. Cocoknya untuk kita ini kalau mencari ilmu, arahan dari guru itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Fakanu mangko ana sabatul bil ilmi iku yasiluna pada
tumeka sapa talabatul ilmi ila maksudihim maring tujuane talabul ilmi wa muradihim lan kang den karepake talabah atau talabul ilmi wal anala ing dalam zaman saiki ya taruna padha milih sapa talabah bi anfusihim kelawan awak dhewe ne talabah. Sekarang sudah berbeda zamannya ya. Kalian memilih sekolah, memilih kampus, memilih dalam majelis taklim, pondok pesantren, ini sudah berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu urusan pemilihan ini diserahkan kepada seorang yang lebih alim, seorang guru yang alim. Tapi zaman sekarang kalian sudah bisa memilih sendiri. Ini sudah perbedaannya ya. Sangat berbeda. Jadi fakanu yusasiluna ila maksudihim wa muradihim wal ana yakhtaruna bi anfusihim. Sekarang sudah pandai memilih melalui jalur melalui internet, melalui media sosial. Sebutannya bagaimana sebaiknya? Ya tetap sebetulnya itu ya mengacu kepada ulama-ulama terdahulu yang paling bagus. Bukan kita yang memilih sendiri ya maksudnya. Ya, sebaiknya kita misalkan saya ini prodinya yang cocok, saya ini apa? Misalkan kalian hari ini memilih prodi jurusan informasi komunikasi Islam. Sesuai dengan cita-cita kalian, kemudian maksudnya kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang penyiar lah. Ya, otomatis kalian belajarnya kan harus melalui informasi di kampus ada yang membidangi prodi itu KTJ lah, ya, informasi komunikasi Islam misalkan. Nah, cita-cita kalian itulah yang sebelum melangkah itu sebaiknya dikonsultasikan kepada seorang yang lebih pandai daripada kalian. Misalkan orang tua juga dilibatkan. Orang tua membawa ke seorang kiai, anak saya ini yang cocok apa ya yai yang bagus untuk kedepannya. Ini sangat bagus. Karena kalian itu dari kecil kan dididik orang tua dan juga diawasi seorang guru di lingkungan kita biasanya kan gitu. Jangan sampai setelah itu kalian tuh punya prinsip sendiri. Saya kan sudah terlanjur hari ini Pak, sudah memilih sendiri, orang tua juga sudah setuju saja. Ya ini kan hanya bagi yang belum terlanjur. Besok kalau memilihkan itu, misalkan punya anak ya ikutilah para salafus sholeh. Jadi mengikuti para ulama-ulama pendahulu kita dalam memilihkan seorang karakter anaknya kita nanti di dalam terjun di dunia pendidikan terutama itu yang cocok harus diarahkan kemana, apa pesantren, apa harus dan lain sebagainya. Karena tujuannya yaitu, bagus mengetahui kelanjutan keberlangsungan dalam sebuah pendidikan dan sukses di tengah-tengah masyarakat. Itu bagus. Bagusnya memang harus dikonsultasikan. Ini sesuai dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Istilahnya tidak ngabjak. Sekarang kan zamannya modern, misalkan. Modern ya betul, memang modern. Cuma modern belum tentu modern itu membawa kemanfaatan yang lebih banyak. Modern boleh, cuma kita jangan sampai meninggalkan jeripaya para ulama-ulama pendahulu kita. Karena ulama-ulama pendahulu kita itu sangat luar biasa. Ilmu-ilmunya sebelum mengarang kitab saja sudah melakukan sebuah tirakat, istikharah, dipuasai dan lain sebagainya supaya bagi seorang yang membaca kitab
itu tetap lestari dan mau menyebarkan, mengulang terhadap masyarakat. Ini sangat harus digarisbawahi. Jadi bedanya ulama pendahulu dengan ulama sekarang itu memang sudah berbeda, apalagi para pencari ilmu dulu dan sekarang ini sudah sangat berbeda. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.